Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10 IPA dan kelas 11 IPA? Alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan untuk bertemu meskipun dalam keadaan keterbatasan tempat. Kita ketemu secara virtual dan saya bisa menyapa kalian di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Khusus untuk kelas 10 karena kita baru ketemu, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ella Nur Laila, SPD MPD, mengajar di SMA 1 Cileunyi ini, mengajar prakarya budidaya kelas 10 IPA dan kelas 11 IPA dan mata pelajaran biologi kelas 10 IPS. Alamat saya di Perum JSI, Jalan Sumberwangi 1, nomor 10, Tuk Mudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Cukup jauh dari sekolah kita. Kemudian yang pertama kita akan bahas, kita akan berkenalan dengan materi tentang prakarya dan kewirausahaan kelas 10 IPA. Nah, karena saya kebetulan guru biologi, jadi kita atau prakarya yang akan kita bahas adalah mengenai prakarya budidaya. Tapi perlu kalian tahu semua bahwa ruang lingkup dari prakarya dan kewirausahaan itu ada 4 bagian besar. Yang pertama kerajinan, itu biasanya diajarkan oleh guru ekonomi. Yang kedua rekayasa, biasanya itu diajar atau diajarkan oleh guru fisika. Kemudian prakarya budidaya, itu biasanya dipegang oleh guru biologi, dan prakarya pengolahan biasanya dipegang oleh guru kimia. Jadi ada 4 ruang lingkup mata pelajaran prakarya. Kemudian untuk yang pertama akan saya bahas adalah prakarya dan kewirausahaan kelas 10 IPA. Kelas 10 IPA, apa saja yang akan kita bahas dalam pelajaran prakarya ini? Materi untuk semester 1 itu mengenai wirausaha budidaya tanaman pangan. Ini kebetulan sekali bahwa di Kabupaten Kuningan banyak sekali terdapat jenis-jenis tanaman pangan. Di Kabupaten Kuningan karena daerah pegunungan sangat kaya akan tanaman pangan. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Jadi sebelum melakukan suatu usaha, sebelum melakukan suatu budidaya, kita harus rencanakan dulu dengan matang modalnya, sarana prasarananya, kemudian tenaganya, kemudian segala fasilitas dan segala hal yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan. Kalau sudah direncanakan yang baik, kita akan melangkah ke langkah berikutnya, yaitu proses produksi budidaya tanaman. Dimulai dari apa? Dimulai dari yang pertama adalah pembibitan atau pembenihan dulu, kemudian baru penanaman, atau yang pertama kali kita harus lakukan adalah persiapan lahan atau media tanam. Itu yang sangat penting. Kalau lahan dan media tanam sudah siap, baru kita akan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pembibitan atau pembenihan, kemudian penanaman, pemeliharaan, dan seterusnya sampai ke pemanenan dan pasca panen. Dan yang ketiga adalah perhitungan budidaya tanaman pangan. Tentunya dalam usaha atau suatu usaha budidaya itu harus diperlukan perhitungan-perhitungan. Kita dapat untung berapa, modal kita berapa, kalau rugi apa yang harus kita lakukan, itu semua kita pelajari. Kemudian pemasaran langsung budidaya tanaman pangan setelah panen. Berarti pasca panen, apakah kita mau langsung menjualnya, mau langsung mendistribusikannya hasil panen tersebut, atau langkah yang terakhir adalah hasil usaha kegiatan budidaya tanaman pangan, atau kita kelola dulu hasil panen itu menjadi sumber-sumber daya atau menjadi bahan-bahan yang lebih mudah untuk dipasarkan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa jenis tanaman pangan yang khususnya semua ada di Kabupaten Kuningan. Tapi ini secara global kita akan belajar beberapa jenis tanaman pangan. Diawali dari yang pertama adalah tanaman padi, Oryza sativa, kemudian tanaman jagung, Zeamite, kemudian sorghum, spesies, kemudian ini kacang kedelai atau glyphosate. Ini jenis-jenis
beberapa jenis tanaman pangan yang ada di kabupaten kita. Kemudian juga ada kacang tanah, kacang hijau, singkong, manihot utilissima, dan ubi jalar. Kebetulan di Kuningan sangat terkenal ubi jalarnya itu ubi ungu. Kemudian hasil tanaman atau hasil panen yang akan kita distribusikan itu bisa diolah lagi menjadi beberapa jenis bahan-bahan makanan. Contohnya kacang kedelai bisa dijadikan susu kedelai, kemudian bisa dibikin tempe, kemudian bisa dibikin tahu dan kecap. Kemudian tahu lokal Kuningan juga ada yang terkenal ya, yang lumayan enak rasanya. Itu prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Kemudian kita akan membahas mengenai prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Ini anak-anak kelas 11, tidak aneh bertemu lagi dengan saya, jangan bosan. Nah, tentang apa budidaya sekarang? Kita nggak akan mempelajari lagi tanaman pangan ataupun hidroponik. Kita akan belajar mengenai budidaya ikan konsumsi air tawar. Jadi, untuk semester ini kita akan belajar mengenai budidaya perikanan. Kenapa kita akan bahas fokus terhadap budidaya ikan konsumsi air tawar? Karena kabupaten kita adalah daerah pegunungan. Jadi, mayoritas masyarakat di kita itu banyak mengkonsumsi ikan air tawar dan banyak membudidayakan ikan air tawar karena memang letak geografisnya mendukung untuk itu. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu pengertian budidaya perikanan. Budidaya perikanan itu apa? Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi budidaya perikanan itu. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya perikanan itu apa? Kemudian jenis-jenis budidaya perikanan, kemudian media dan alat-alat yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam usaha budidaya ikan ini. Kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis ikan air tawar yang ada di Kuningan yang biasa dibudidayakan di Kuningan. Kemudian kita, karena kalian kelas IPA, kita akan belajar mengenai ciri-ciri morfologi beberapa jenis ikan khas wilayah Kuningan serta manfaat ikan untuk manusia, untuk tubuh manusia. Itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Mudah-mudahan kalian tertarik. Dan ini beberapa contoh budidaya ikan yang ada di Kuningan. Yang pertama budidaya ikan mas. Ini pasti kalian juga sering lihat. Kemudian yang kedua itu budidaya ikan lele. Kemudian budidaya ikan patin, ini sedang marak. Kemudian budidaya ikan nila, ikan lokal ya. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Mudah-mudahan kalian tertarik, tidak bosan bertemu dengan saya. Sampai ketemu di pembelajaran prakarya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.